Saya pikir yang pertama ya mau kerja keras ya, karena kan jabatan kita kan tinggal 3 tahun. Nah kalau tidak kerja keras dengan PR gitu banyak pasti masalah. Yang kedua, jangan terima suap, karena Jakarta ini dari kaki 5 sampai yang mewah kaya ini punya kepentingan. Jadi kalau kita terima suap pasti kita membengkokkan peraturan keadilan. Nah yang ketiga ya track record ini ke belakang jauh sekarang sudah. Karena kita juga yang ketiga, karena kita orang partai politik, tentu menjelang pemilu atau orang partai politik punya kepentingan kan. Nah kita juga harus berani mengatakan kita taat kepada konstitusi bukan konstituen. Jadi kalau meminta yang udah bukan untuk kepentingan orang banyak ya tolak saja. Kita taat kepada aturan. Bukan kepentingan partai, bukan kepentingan golongan. Ya, konstitusi itu penting. Oke, kemudian 3 kriteria masih ada lagi? Ya, yang tampangnya agak enak dilihat. Udah sudah ketemu orang lebih enak gitu kan. Gitu ya. Oke, mau laki-laki mau perempuan nggak jadi masalah? Nggak masalah sih. Kalau polisi kita pilih artis sebetulnya. Pilih perempuan aja kan. Dana pendidikan yang semestinya menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan bangsa di masa depan nyatanya masuk 5 besar dana yang paling sering dikorupsi berdasarkan data dari Indonesia Corruption Watch dalam 10 tahun terakhir. Hasil merampingkan Tercatat sejak tahun 2003 hingga tahun 2013, Provinsi DKI Jakarta masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan jumlah kasus korupsi dana pendidikan terbanyak di Indonesia. Sementara untuk jumlah kerugian dari korupsi pendidikan, DKI Jakarta berada di posisi 5 besar dengan kerugian yang diderita sebesar 45,9 miliar. Adapun 5 besar provinsi dengan jumlah dana pendidikan yang paling banyak dikorupsi adalah Banten dengan kerugian 209 miliar, Jawa Tengah 70,2 miliar, Sulawesi Selatan 59,9 miliar, Sumatera Selatan 55,5 miliar, dan DKI Jakarta di urutan kelimanya. Ya, kalau sebenarnya merujuk dari tren korupsi pendidikan, karena kami selalu memantau kan di mana kemudian tren korupsi pendidikan. Kalau dilihat dari tahun 2003 sampai dengan 2013, sebenarnya itu DKI itu masuk 10 besar. Walaupun dia ada di posisi paling buncit ya, tapi kalau kita lihat lagi kerugian negaranya, DKI ini sebenarnya masuknya ke 5 besar dan kerugian negara itu bisa mencapai 48,5 miliar gitu. Itu dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, kalau menurut kami dengan jumlah tersebut sebenarnya cukup besar ya, apalagi ini kan kasus-kasus yang memang sudah ditangani oleh penegak hukum. Bagaimana kemudian masih banyak kasus-kasus di sektor pendidikan, khususnya korupsi ini kan kebanyakan juga nggak sampai ke penegak hukum, tapi selesai di lapangan seperti itu. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Larso Marbun mengungkapkan adanya pemborosan anggaran dana pendidikan Provinsi DKI Jakarta sebesar 2,4 triliun rupiah yang berpotensi menjadi dana korupsi dengan modus anggaran ganda. Barang-barang yang sudah jenuh, ada barang-barang yang dibutuhkan tapi penggunaannya belum siap gitu ya. Ada barang-barang yang dibutuhkan tapi tempatnya tidak ada gitu ya. Terus ada juga memang yang mungkin namanya manusia hilaf gitu, ada yang 2 kali penganggaran gitu dengan nama yang berbeda tapi objek sama itu ada. Tidak hanya calon pendamping Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang kini ramai dibicarakan, tapi juga calon pemimpin Kota Depok. Pemilihan wali kota Depok menjadi buah bibir karena sejumlah nama populer disebut-sebut menjadi calonnya. Pemilihan wali kota Depok akan digelar pada Februari 2015 mendatang. Selama 2 periode kepemimpinan terakhir, tampuk kekuasaan wali kota Depok dipegang Nur Mahmudi Ismail yang diusung PKS. Partai berlambang bulan sabit kembar ini tampaknya ingin tetap melanjutkan dinasti kepemerintahannya dengan mengusulkan sejumlah nama dari PKS untuk kembali maju. Beberapa nama populer digadang sebagai wali kota Depok, mulai dari Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Hasbullah Rahmat pimpinan DPD PAN Depok 2011-2016, Ama S. Farma akademisi, Sutadi Dipo Wongso, Imam Budi Hartono, istri wali kota incumbent Nur Asisah Tahmid, dan nama lainnya adalah anggota DPR sekaligus artis Nurul Arifin, sejarawan JJ Rizal, dan pengamat kebijakan publik Andrinov Caniago.
Pengamat politik Hanta Yuda menilai pemilihan wali kota Depok ini berpotensi besar dalam dinamika politik. Sebab dalam segi teritori, Depok sangat dekat dengan ibu kota, sehingga segala program secara transparan akan termonitori. Sedangkan dari sisi calon, pasangan incumbent sekarang tidak bisa mencalonkan kembali, sehingga akan banyak calon-calon baru yang muncul. Wali kotanya itu tidak bisa maju lagi, sehingga mungkin memunculkan nama-nama baru yang muncul. Nah, nama-nama baru ini memberi peluang bagi siapapun untuk muncul. Yang ketiga, posisi wali kota Depok ini kalau misalnya dikelola dengan baik, kemudian menjadi panggung politik yang strategis sebenarnya. Jadi dia kader partai X misalnya, kemudian ini bisa menuju rekrutmen politik nasional. Dengan adanya wajah baru di tampuk wali kota Depok mendatang, akan tercipta akrobatik politik baru yang jauh lebih kondusif. Dari Jakarta, Marvin Sulistyo, Firman Syahmarudin, Metro TV. Walaupun namanya dimunculkan sebagai calon wali kota Depok, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring menolak dicalonkan. Sementara sejarawan JJ Rizal menyatakan siap menjadi wali kota yang berbatasan dengan DKI Jakarta tersebut. Kalau pertanyaannya apakah saya siap, itu bagian dari komitmen kami, saya sebagai pengamat untuk menjadi believers begitu. Dan program yang urgent yang harus dilakukan adalah menurut saya pertama infrastruktur agar ekonomi bisa hidup dan kemudian membangun sistem bagaimana kota itu bisa menjadi kota yang dicita-citakan dan sudah ada jejaknya secara historis sebagai kota hijau dan kota biru sekaligus kota bersejarah begitu. Minat maju untuk kepala daerah, saya beberapa kali ditawarin, belum. Saya kan terpilih di DPR RI mewakili Sumatera Utara. Nah, amanah dari masyarakat Sumut ini harus saya inikan dulu ya, harus saya jalankan dulu lah, jangan loncat sana loncat sini. Kita jeda break sejenak pemirsa, dan Top News akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Di antaranya, sesama napi saling bunuh dan melakukan perusakan dengan membakar ruang tahanan. Sesaat lagi hanya di Top News.